Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Profesor Dr. Zainuddin Hudi Prasojo MA, dan juga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada asisten dosen Pak Bibi Supriyato MA. Di sini saya Muhammad Sidik Perwiro akan mempresentasikan UAS tentang Jabariyah dan Qadariyah, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Kalam. Jadi di sini Jabariyah dan Qadariyah itu merupakan dua aliran teologi ilmu kalam dalam Islam yang memiliki pandangan saling bertentangan mengenai takdir dan kehendak manusia. Jadi di sini eh, Jabariyah dan Qadariyah itu merupakan aliran yang memandang takdir itu dengan cara yang berbeda. Nah, aliran Qadariyah dan Jabariyah ini muncul pada abad pertama dan kedua Hijriah, sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, sebagai respons terhadap perbedaan teologis mengenai takdir dan kehendak bebas manusia. Jadi Jabariyah di sini berasal dari kata al-jabr yang berarti paksaan. Paham ini berkembang pada masa Bani Umayyah, dinasti Umayyah, dipopulerkan oleh tokoh seperti Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Jadi para penguasa dinasti Umayyah itu menjadikan paham bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh takdir dari Allah sebagai alat legitimasi politik. Jadi di sini munculnya Jabariyah itu juga dilatar belakangi oleh politik. Dengan paham fatalisme ini, berbagai tindakan kezaliman, kesewenang-wenangan, penumpahan darah seperti pembunuhan, dan pengangkatan khalifah secara turun-temurun dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh rakyat. Jadi apa yang telah terjadi itu tidak bisa disalahkan karena sudah digariskan oleh Allah menurut mereka. Jadi kita tidak bisa mengganggu-gugat apa yang telah terjadi. Itu menurut paham mereka. Jadi di sini Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali. Sama sekali tidak memiliki kebebasan. Yang dimana manusia itu diibaratkan wayang. Tidak memiliki daya, kehendak, maupun pilihan. Jadi kita tidak dikasih pilihan. Karena semua digerakkan oleh Allah. Jadi menurut mereka seperti itu. Nah, jadi pemberian pahala, siksa adalah hak prerogatif Allah yang mutlak tanpa memandang usaha manusia. Jadi di sini paham Jabariyah itu tidak mengusung konsep usaha manusia. Nah, jadi di sini mereka mengambil dari referensi Quran Surah As-Saffat ayat 96, yang dimana artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dan juga Quran Surah Al-Insan ayat 30, yang dimana artinya dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Yang dimana itu menjadi dasar dari teologi Jabariyah, yang dimana manusia tidak punya sama sekali kebebasan. Kita lanjut ke Qadariyah, yakni berasal dari kata qadara yang artinya kemampuan atau kekuatan. Jadi aliran Qadariyah itu dicetuskan di Basrah, Irak. Nah, jadi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, yang dimana itu satu zaman paham yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak dan kemampuan penuh atas perbuatan ini, yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailani al-Dimashqi, yang dimana ini paham yang sangat bertolak belakang dari paham Jabariyah, yang dimana di sini mereka berpendapat bahwa kita ini memiliki kemampuan penuh. Jadi aliran Qadariyah ini muncul dari gerakan oposisi dan penolakan terhadap kebijakan politik Umayyah yang dianggap kejam, dipelopori oleh yang tadi tokoh tadi Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Kelompok ini meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas kekuasaan atas perbuatannya sendiri. Jadi di sini Qadariyah itu merupakan lawan dari Jabariyah, yang dimana mereka berpendapat bahwa kita memiliki kebebasan mutlak. Jadi mereka sama-sama bertolak belakang. Jadi di sini secara simpelnya manusia itu bebas memilih untuk berbuat baik atau buruk. Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, tapi manusialah menciptakannya sendiri. Jadi aliran ini meyakini bahwa manusia itu memiliki kebebasan murni dan kekuatan penuh untuk menentukan nasib mereka sendiri, yakni ada yang disebut free will.
Jadi di sini mereka memiliki landasan ayat yang dimana Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, yang dimana itu merujuk kepada usaha menghasilkan perubahan. Itu yang membuat teologi Qadariyah itu ada. Jadi kesimpulannya, mayoritas umat Islam saat ini menolak kedua pandangan ekstrim di atas dan memilih jalan tengah. Jadi dengan adanya paham yang dimana memiliki kehendak bebas dan tidak memiliki kehendak bebas, full usaha dan full takdir, yang dimana di sini kesimpulannya bahwa kita harus di jalan tengah atau kita harus moderat, yang dimana disebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita juga meyakini konsep takdir, kita sudah digariskan, tapi juga disertai dengan ikhtiar, dengan usaha. Jadi mungkin sekian dari saya Muhammad Siddiq Perwiro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.